Upacara hari Senin, 21 September 2020, siap dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegap, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara hari Senin tanggal 20 September 2020 siap dimulai. Laksanakan. Siap laksanakan. Penghormatan kepada bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegap, gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Bapak Ibu guru dan anak-anak seluruhnya, untuk mengenang jasa para pahlawan, marilah kita hening cipta sejenak. Hening cipta dimulai.
Hening Cipta selesai. Pembacaan Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan visi dan misi SMPK 5 Penabur Jakarta secara bersama-sama. Visi dan misi SMPK 5 Penabur Jakarta. Visi menjadi sekolah yang menghasilkan lulusan berkarakter Kristiani, unggul, terampil, berjiwa sosial melalui pendidikan dan pengajaran bermutu. Misi mengoptimalkan potensi peserta didik untuk mencapai prestasi melalui pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Pembacaan citra siswa diikuti oleh siswa-siswi SMPK 5 Penabur Jakarta. Citra siswa. 1. Menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan. 2. Menjunjung tinggi nama baik sekolah. 3. Mentaati peraturan dan tata tertib sekolah. 4. Menghormati semua guru dan karyawan sekolah. 5. Menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan sekolah. 6. Menggalang persatuan antar siswa. 7. Menjauhkan diri dari tindakan terlarang. 8. Berusaha mencapai hasil yang terbaik.
Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru, serta seluruh peserta didik SMP K5 Penabur Jakarta. Salam sehat. Anak-anakku, pada hari ini kita melaksanakan upacara bendera, di mana isi amanat atau tema yang diberikan kepada saya penggunaan internet yang positif. Ya, penggunaan internet yang positif. Itu tema yang diberikan kepada saya. Anak-anakku, sebelum melanjutkan amanat saya pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin mengutip satu kalimat dari tokoh dunia yang bernama Albert Einstein yang mengatakan, kemajuan teknologi seperti kapak di tangan seorang penjahat. Itu yang dikatakan Einstein. Bapak dapat simpulkan di sini. Menurut Einstein, berarti kemajuan teknologi itu dapat bersifat positif, dapat bersifat negatif juga. Jadi punya dua sisi yang berbeda. Sekarang coba kita lihat fakta di lapangan. Positifnya apa? Yang pertama, kita pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah dapat terlaksana dengan baik. Penggunaan internet, platform yang disediakan sudah mumpuni. Itu positif yang pertama. Positif yang kedua apa? Kita dapat mencari informasi-informasi yang kita butuhkan. Mungkin terkait tugas, ataupun kita ingin membuat hal-hal baru yang kita tidak tahu sebelumnya. Yang ketiga, kita dapat saling berhubungan satu sama lain walaupun jarak kita berjauhan, baik menggunakan WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Berikutnya anakku, kita akan melihat sisi negatifnya. Ya, sisi negatif. Yang pertama, kecanduan games. Mungkin itu yang anak-anakku sekarang rasakan. Banyak di antara anak-anakku sekarang candu akan games. Tidak bisa meninggalkan games. Games lah yang mengatur hidupnya. Ada beberapa. Kedua, pembulian di mana-mana. Baik di Facebook, Instagram, dan sebagainya. Dan hampir setahu saya, pembulian itu hampir di setiap media sosial ada. Nah, itulah positif dan negatifnya dari kemajuan teknologi. Pada saat ini kita bahas internet. Tapi untuk melawan itu, ya, saya ambil lagi kalimat dari Steve Jobs, ya, pendiri Apple, yang mengatakan demikian. Teknologi bukanlah apa-apa. Hal yang penting adalah kamu memiliki keyakinan terhadap orang lain, di mana mereka pada dasarnya baik dan pintar. Dan jika kamu memberikan mereka peralatan, mereka akan melakukan hal yang menakjubkan dengan alat itu. Di sini saya coba ambil kesimpulan. Ya, kesimpulan yang pertama, manusia itu baik dan pintar. Ya, itu kesimpulan yang pertama. Saya dapat yakini anak-anak saya mempunyai jiwa yang baik dan kepintaran di atas rata-rata. Yang kedua, internet itu adalah alat yang dapat kita gunakan. Nah, itu kesimpulan yang coba saya ambil. Sekarang coba kita lihat anak-anakku sekalian. Kamu terlahir dengan kemajuan teknologi yang sudah begitu pesatnya. Kamu terlahir dengan platform yang telah tersedia. Dengan kemajuan-kemajuan yang telah tersedia. Berarti sekarang anak-anakku yang pintar dan anak-anakku yang baik tinggal mencari celah saja untuk menggunakan alat ini, kemajuan teknologi ini, supaya kamu dapat mewujudkan hal-hal besar. Nah, kamu tinggal cari celahnya saja. Akan tetapi anak-anakku sekalian, karena kalian terlahir di dunia yang begitu maju dengan sumber daya teknologi yang begitu pesat, kamu punya tantangan yang begitu besar, di mana kamu diperhadapkan
dengan keinginan terus-menerus untuk menggunakan teknologi, dan akhirnya kamu akan diatur oleh teknologi itu. Jadi kamu punya tantangan. Ketika kamu dapat menghadapi alat ini, dapat menggunakan alat ini, kamu bisa mewujudkan hal-hal besar nantinya. Hal-hal besar nantinya. Tapi anak-anakku sekalian, ketika kamu tidak dapat mengendalikan kemajuan teknologi informasi sekarang, kamu akan hanyut di dalamnya. Kemudian kedua, kamu tidak akan dapat mengontrol dirimu sendiri karena keinginan yang selalu menuntut kamu untuk memanfaatkan teknologi. Dalam rangka ini saya membicarakan games. Dan yang ketiga, anak-anakku sekalian, jangan pernah melakukan tindakan pembulian di dunia maya, baik di media sosial apapun, karena pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan undang-undang transaksi elektronik, di mana setiap perkataan, setiap apa yang kamu upload, setiap apa yang kamu bagikan dapat terkena sanksi pidana. Saya bukan nakut-nakuti, tapi itu faktanya. Jadi, anak-anakku sekalian, bukan teknologi yang mengatur kamu. Ingat, saya ulangi, bukan teknologi yang mengatur kamu. Bukan teknologi juga yang ngatur saya. Tapi kita gunakan teknologi untuk membuat hal yang menakjubkan. Anak-anakku sekalian, mari sama-sama kita manfaatkan kemajuan teknologi informasi, terkhususnya internet, supaya kita dapat membuat hal-hal yang menakjubkan. Demikian dari saya, Tuhan memberkati. Seluruhnya siap, gerak.
hasil karyamu tingkatkan. Marilah amalkan yang Tuhan sanggakan untuk misi pembangunan. Kristus sudah diteladani, kasih pada manusia. Dia rela mengorbankan dirinya bagi dunia. Mari kita menyatakan dan masyurkan kasih-Nya. Iman, ilmu, pelayanan, persembahkan padanya. Marilah taburkan kasih rahmat Tuhan, hasil karyamu tingkatkan. Marilah amalkan yang Tuhan sanggakan untuk misi pembangunan. Pembacaan doa. Bapak, Ibu Guru, dan siswa-siswi sekalian, marilah kita menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk segala penyertaan dan kasih-Mu kepada kami yang Engkau limpahkan dan Engkau anugerahkan kepada kami dari hari ke hari. Sehingga pada hari ini pun kami juga punya kesempatan untuk bersama-sama mengikuti upacara ini dengan baik. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan terus melindungi kami, Engkau terus menganugerahkan kami dengan kekuatan, sehingga walaupun di tengah-tengah masa pandemi corona ini, kami boleh terus mengikuti pembelajaran jarak jauh, baik kami sebagai siswa-siswi maupun juga kepada kami Bapak Ibu Guru SMPK 5 Penabur Jakarta. Ya Tuhan, di dalam kesempatan ini kami mau berdoa bagi siswa-siswi yang ada ya Tuhan. Kiranya Tuhan limpahkan terus kekuatan, Engkau limpahkan terus semangat, Engkau limpahkan terus bagi mereka ya Tuhan kesehatan, untuk akhirnya mereka boleh terus mengikuti PJJ ini dengan baik, dengan penuh semangat. Dan juga Tuhan, walaupun tidak bisa bertemu secara langsung dengan Bapak Ibu Guru ataupun juga dengan teman-teman di sekolah, kami berdoa agar kiranya siswa-siswi ini pun juga boleh terus berkembang di dalam karakter mereka. Mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang boleh semakin memberkati sesama, semakin memuliakan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi Bapak Ibu Guru ya Tuhan. Terima kasih untuk bimbingan dan pengajaran yang selalu diberikan. Kami berdoa agar kiranya Tuhan juga limpahkan kekuatan, Engkau limpahkan semangat, Engkau limpahkan kesehatan bagi mereka, supaya di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah kondisi yang demikian, Engkau ya Tuhan boleh membantu Bapak Ibu Guru, mendorong mereka untuk juga bisa terus mengajar dengan baik, memberikan bimbingannya dengan baik juga ya Tuhan, walaupun secara online. Tuhan, kami bersyukur untuk PTS yang baru saja usai. Kiranya ya Tuhan, apa yang boleh dikerjakan pada akhirnya boleh membawa hasil yang mengubahkan kami, yang mendidik kami, yang mengajarkan kami sesuatu. Dan pada akhirnya ya Tuhan, di masa-masa mendatang, kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami boleh menjadi pribadi yang lebih sungguh belajar. Dan kami boleh menjadi pribadi yang semakin semangat, semakin rajin mengejar ilmu kami masing-masing. Ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa negara kami, kiranya Tuhan yang juga boleh terus limpahkan kekuatan dan hikmat bagi setiap para pemimpin kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat agar mereka boleh mengatur kehidupan negara ini dengan baik ya Tuhan. Dan pada akhirnya keamanan maupun juga ekonomi dan kesehatan di negara ini boleh seperti sedia kala lagi ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi para warga masyarakat Indonesia, khususnya warga DKI Jakarta, kiranya juga Tuhan berikan hikmat agar kiranya mereka boleh menjaga diri, menjalankan protokol kesehatan, dan pada akhirnya ya Tuhan, pandemi ini boleh cepat berlalu dari bangsa dan negara ini, dan kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berkati dan sertai kami di dalam aktivitas kami ke depan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Laporan pemimpin upacara
kepada pembina upacara. Lapor, upacara hari Senin, tanggal 21 September 2020. Selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegap, gerak. Upacara selesai. Pengumuman.